Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sumber Belajar, media belajar masa kini. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal asesmen kompetensi minimum atau AKM tingkat SD atau MI. Mari kita mulai pembahasan soal berikut ini. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 3. Lompat jauh. Seorang atlet lompat jauh sedang berlatih untuk persiapan lomba. Ia melakukan 6 kali lompatan. Jarak lompatan yang telah dicapai atlet tersebut dari lompatan pertama hingga ke-6 berturut-turut adalah 753 cm, 745 cm, 743 cm, 735 cm, 734 cm, dan 754 cm. Pertanyaan pertama. Pilihlah satu jawaban yang benar. Berdasarkan informasi pada teks tersebut, lompatan terpendek yang dicapai atlet tersebut saat latihan terjadi pada lompatan A ketiga, B keempat, C kelima, D keenam. Langkah yang pertama kita urutkan dulu lompatan dari yang terpendek, lompatan kelima, lompatan keempat, lompatan ketiga, kedua, ke-1, dan ke-6. Jadi lompatan terpendek adalah pada lompatan kelima. Jawabannya adalah C. Lanjut pertanyaan yang kedua. Berdasarkan informasi pada teks tersebut, apakah pernyataan berikut benar atau salah? Berilah tanda centang di kolom benar atau salah pada setiap pernyataan yang sesuai. Kita lihat pernyataan pertama. Pada garis bilangan, lompatan ketiga berada pada posisi keempat dari kanan. Kita lihat pada garis bilangan, lompatan ketiga berada pada posisi keempat dari kanan. 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya benar. Pernyataan yang kedua. Selisih posisi lompatan keempat dan pertama pada garis bilangan adalah 3 satuan. Kita lihat dulu posisi lompatan keempat, kemudian posisi lompatan yang pertama. Nah, selisihnya adalah 3 satuan. Mari coba kita hitung. 1, 2, 3. Jawabannya benar. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga. Posisi lompatan kedua dan ke-6 berada di kiri dan kanan lompatan ketiga jika disajikan pada garis bilangan. Lompatan kedua, kemudian lompatan ke-6 berada di kiri dan kanan lompatan ketiga. Jawabannya salah, karena lompatan kedua dan ke-6 berada di kiri dan kanan lompatan yang pertama. Pernyataan yang keempat. Selisih posisi lompatan di antara jarak lompatan yang merupakan bilangan genap jika disajikan pada garis bilangan adalah 5 satuan. Kita lihat dulu, kita cari yang jarak lompatannya genap. Yang pertama ini 734 cm, kemudian 754 cm. Kita hitung jaraknya berapa satuan. Kita hitung selisihnya. 1, 2, 3, 4, 5. Selisihnya adalah 5 satuan. Berarti jawabannya benar. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Berdasarkan informasi pada teks tersebut, apakah pernyataan berikut benar? Berilah tanda centang di kolom iya atau tidak pada setiap pernyataan yang sesuai. Nomor 1. Selisih antara jarak lompatan pertama dan ketiga merupakan bilangan genap. Kita lihat dulu tabelnya. Selisih antara jarak lompatan pertama dan ketiga merupakan bilangan genap. Lompatan pertama 753 dikurangi lompatan ketiga 743 sama dengan 10 cm, berarti genap. Jawabannya iya. Pernyataan yang kedua.
Perbedaan jarak lompatan kedua terpendek dengan terjauh adalah 21 cm. Lompatan kedua terpendek adalah 735. Kemudian lompatan terjauhnya 754, berarti 754 dikurangi 735 sama dengan 19 cm, bukan 21 cm. Berarti jawabannya tidak. Pernyataan yang ketiga, jarak lompatan terpendek pertama hingga ketiga jika ditotal menjadi 2212 cm. Coba kita lihat, 734 ditambah 735 ditambah 743 sama dengan 2212 cm. Jawabannya iya. Yang keempat, jarak lompatan terpendek dan lompatan terjauh jika ditotal menjadi 1488 cm. Lompatan yang terpendek 734 cm ditambah lompatan yang terjauh 754 cm sama dengan 1488 cm. Jawabannya iya. Lanjut berikutnya. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 4 dan 5. Lomba senam. Pada sebuah perlombaan senam, terdapat 2 juri dan 6 kelompok peserta lomba. Kedua juri baru menilai 4 kelompok peserta. Juri pertama memberikan nilai untuk keempat kelompok peserta, yaitu 27, 31, 35, dan 43. Sedangkan juri kedua memberikan nilai untuk keempat kelompok peserta, yaitu 31, 37, 49, dan 55. Setelah semua kelompok peserta dinilai, ternyata hasil penilaian kedua juri tersebut membentuk pola bilangan yang teratur. Dari ke-6 kelompok peserta lomba, ada 2 kelompok peserta yang berlatih di tempat yang sama, yaitu kelompok mawar dan kelompok melati. Kelompok mawar berlatih setiap 6 hari sekali, sedangkan kelompok melati berlatih setiap 4 hari sekali di tempat tersebut. Mereka rutin berlatih senam karena hal tersebut merupakan hobi mereka. Pertanyaan yang keempat, pilih dan berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar berdasarkan informasi yang ada pada teks tersebut. Jawaban lebih dari 1. Pernyataan yang pertama, juri pertama memberikan nilai 23 dan 39 kepada 2 kelompok peserta lain. Kita lihat pembahasannya. Susunan nilai peserta dari juri pertama yang mungkin adalah 23, 27, 31, 35, 39, dan 43, atau 27, 31, 35, 39, 43, dan 47. Jadi, juri pertama kemungkinan memberikan nilai kepada 2 kelompok peserta yang lain, yaitu 23 dan 39, atau 39 dan 47. Jawabannya benar. Kemudian pernyataan yang kedua, tidak ada juri yang memberikan nilai 67. Susunan nilai peserta dari juri pertama yang mungkin 23, 27, 31, 35, 39, dan 43, atau 27, 31, 35, 39, 43, dan 47. Sedangkan untuk juri yang kedua 25, 31, 37, 43, 49, dan 55, atau 31, 37, 43, 49, 55, dan 61. Jadi, tidak ada juri yang memberikan nilai 67. Pernyataan tersebut benar. Pernyataan yang ketiga, nilai terendah juri kedua kurang dari 26. Susunan nilai peserta dari juri kedua yang mungkin 25, 31, 37, 43, 49, dan 55, atau 31, 37, 43, 49, 55, dan 61. Jadi nilai terendah yang mungkin diberikan juri kedua adalah 25 atau kurang dari 26. Pernyataan berikut benar. Kemudian pernyataan yang keempat, nilai yang diberikan juri kedua jika diurutkan memiliki selisih 5 antara 2 bilangan yang berdekatan.
Susunan nilai peserta dari juri kedua yang mungkin 25, 31, 37, 43, 49, 55 atau 31, 37, 43, 49, 55 dan 61. Jadi selisih antara dua nilai yang berdekatan misalnya adalah 31 dikurangi 25 sama dengan 6, bukan 5. Berarti pernyataan berikut adalah salah. Pertanyaan yang kelima. Berdasarkan informasi pada teks tersebut, jika pada hari Minggu 17 November 2019 kelompok Mawar dan Melati berlatih bersama, apakah pernyataan berikut benar atau salah? Berilah tanda centang di kolom benar atau salah pada setiap pernyataan yang sesuai. Pernyataan yang pertama, jika sebelumnya kedua kelompok tersebut pernah berlatih bersama, mereka berlatih bersama tanggal 5 November 2019. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Artinya, mereka berlatih di hari yang sama setiap 12 hari sekali. Jika mereka berlatih bersama tanggal 17 November, sebelumnya mereka berlatih pada tanggal 17 dikurangi 12, yaitu tanggal 5 November 2019. Jawabannya benar. Pernyataan yang kedua, pada bulan Desember 2019, mereka berlatih bersama sebanyak 3 kali. Setelah tanggal 17 November 2019, mereka berlatih bersama tanggal 29 November, 11 Desember, dan 23 Desember. Jadi, pada bulan Desember mereka hanya berlatih bersama 2 kali, bukan 3 kali. Berarti pernyataannya adalah salah. Pernyataan yang ketiga, kedua kelompok tersebut berlatih bersama setiap 24 hari dari pertemuan sebelumnya. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Mereka berlatih di hari yang sama setiap 12 hari sekali, bukan 24 hari sekali. Pernyataan berikut salah. Kemudian pernyataan yang keempat, setelah tanggal 17 November 2019, mereka berlatih bersama kembali pada hari Jumat. Mereka berlatih di hari yang sama setiap 12 hari sekali. Jadi, 12 hari setelah hari Minggu adalah hari Jumat. Berarti pernyataannya benar. Selanjutnya, bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 6 dan 7. Pembagian kue bolu. Ibu membuat kue bolu sebanyak 2 loyang. Kedua kue bolu tersebut masing-masing dipotong sama besar dengan pembagian seperti tampak pada gambar di samping. Di rumah terdapat ayah, ibu, Adam, Ernie, dan Bisarni. Ibu berkata kepada Ernie bahwa kue bolu pertama dibagi rata untuk anak-anak, sementara kue bolu kedua dibagi rata untuk ayah, ibu, dan Bisarni. Pertanyaan ke-6. Pilih dan berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar berdasarkan informasi yang ada pada teks tersebut. Pernyataan pertama, dari bolu kedua setiap orang memperoleh 1/6 bagian. Ini adalah kue bolu yang kedua. Bolu kedua dibagi rata kepada ibu, ayah, dan Bisarni. Maka setiap orang akan mendapatkan 2 potong atau 2/6, bukan 1/6, berarti pernyataannya salah. Pernyataan yang kedua, Eni memperoleh 1/2 bagian dari bolu pertama. Ini adalah bolu pertama. Bolu pertama dibagi rata kepada Adam dan Ernie. Maka setiap orang akan mendapatkan 5 potong atau 5/10, sama dengan 1/2 bagian. Jawabannya benar. Pernyataan yang ketiga, jumlah bolu yang diperoleh ayah dan ibu sebesar 2/3 bagian dari bolu kedua. Ini bolu kedua. Bolu kedua dibagi rata kepada ibu, ayah, dan Bisarni. Maka setiap orang akan mendapat 2 potong. Ayah dan ibu total mendapatkan 4 potong atau 4/6, sama dengan 2/3 bagian. Pernyataannya benar. Yang keempat, jika kue bolu untuk ayah, ibu, dan Bisarni diberikan kepada Adam untuk dibagikan kepada teman-temannya, besar kue bolu Adam adalah 1/2/10 bagian. Adam mendapatkan 5/10 bagian dari kue pertama. Kemudian Adam juga mendapatkan 1 bagian utuh dari ayah, ibu, dan Bisarni. Maka Adam mendapatkan kue 1/5/10 bagian, bukan 1/2/10. Berarti pernyataannya tidak benar. Pertanyaan ke-7, berdasarkan informasi pada teks tersebut, apakah pertanyaan berikut benar atau salah? Berilah tanda centang di kolom benar atau salah pada setiap pernyataan yang sesuai. Pernyataan yang pertama,
Bentuk pecahan dari kue bolu yang diperoleh ibu lebih besar dari kue bolu yang diperoleh Adam. Ibu memperoleh 2/6, sedangkan Adam 5/10. Kue bagian ibu lebih kecil dari kue bagian Adam. Pernyataannya salah. Pernyataan yang kedua, bentuk pecahan dari kue bolu yang diperoleh ayah lebih kecil daripada kue bolu yang diperoleh Ernie. Ayah memperoleh 2/6 bagian, sedangkan Ernie 5/10 bagian. Kue bagian ayah lebih kecil dari kue bagian Ernie. Pernyataannya benar. Pernyataan yang ketiga, perbandingan pecahan dari satu potong kue bolu pertama dan satu potong kue bolu kedua adalah 3/5. Sepotong kue pertama bernilai 1/10, sedangkan sepotong kue kedua bernilai 1/6. 1/10 dan 1/6 dapat ditulis dengan perbandingan 6/10 atau 3/5. Pernyataannya benar. Pernyataan yang keempat, perbandingan pecahan dua potong kue bolu pertama dengan satu potong kue bolu kedua adalah 3/10. Dua potong kue pertama bernilai 2/10 bagian, sedangkan sepotong kue kedua 1/6. Perbandingan 2/10 dan 1/6 dapat ditulis 12/10 atau 6/5, bukan 3/10. Jawabannya salah. Demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.